Jadi suami dan istri bekerja di 2 PT ya. Oke. Maksudnya gitu. Isunya berarti terkait dengan NIK-nya. 2020 kijang. Nggak ada. Iya. Kijang. 2020. Kijang ada. Ada ya? Innova. Oh, Kijang Innova. Coba. Ya. Jadi kalau kita udah bayar pajak, terus kita minta tolong, Pak. Ada imbalan. Minta Fintechnya tolong. apa? Saya lagi Nggak butuh ada. duit. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pajak bareng Kang Agus. Wes, tangan dulu dong. Oke, ini sekarang di sini udah ada jamaah. Jamaah apa nih namanya? Al Suara Pajakia. Al Suara Pajakia. Iya, itu tadi ada yang dari Surabaya. Dia dari Madura ya? Iya, cuman buat ketemu Kang Agus. Wes. Karena di Ramadan yang penuh berkah ini pajak jadi mudah. Kalau saya bilang Ramadan penuh berkah, kalian bilang pajak jadi mudah ya. Oke. Ramadan penuh berkah, Pajak makin mudah. pajak jadi mudah bersama Botex Consulting Indonesia. Widih. Ada panjangnya tuh. Apaan tuh? Pajak jadi mudahan. Lah dong kan dibimbing sama Botex Consulting Indonesia, Pak. BTW nih jamaah puasanya gimana? Aman ya? Aman. Harus tetap semangat. Nanda gimana puasanya Nanda? Tadi saya lihat Mas Iqbal minum es teh ya? Iya itu tadi saya setengah sahur. hari. Oh, setengah hari. Kadang 1/4 hari. Oh, Asar ini buka lumayan ya, lagi. setengah ya? Ini setengah. Lumayan. Bisa di-cut. Tenang. Gitu. Aman. Tapi Nanda masih aman kan nih puasanya? Ya, bismillah ya. Bismillah ya. Semalam ini sahurnya pakai apa semalam? Ini lu berdua aja ngobrol. Sabar. Sabar, Pak. Lu mah enak begini. Aki-aki. Sabar, Pak. Jadi gini Nanda. Kita kan di sini belajar tentang perpajakan. Dan walaupun dulunya apaan Pak kita nongkrongnya di mana, Pak? Diskotak. Diskotek. Bener banget. Jadi di diskotek itu kita ya ajep-ajep lah. Ajep apaan? Maksudnya gini, Pak. Tapi ngobrolnya tentang perpajakan, diskotek. Nah, sekarang kita tobat di Pondok Pajak bareng Kang Agus. Tentunya bakal ngebahas tentang perpajakan juga. Update terbaru tentang pajak, pokoknya tetap dibahas di Suara Pajak. Gitu. Nah, sekarang nih kita Q&A dulu. Q&A tentang apa, Pak Andri? Tentang SPT-OP. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di sosmed, Nah, itu. di TikToknya Pak Agus. Oke, jadi Maha Guru Pak Agus sudah siap ya? Insya Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen Pak Agus. Jadi kalau nggak salah ada 4.433. Tapi Kita yang ringkas ya. Kita ringkas. Kita saring jadi segini. Betul nggak? Nan? Betul. 4.444 ya. Iya. Kali. Oke, langsung aja ya Pak Agus ya. Pertanyaan pertama, mohon info. Nah, mohon info nih ada emot begininya nih. Mohon info. Izin, bener. Jadi NIK NPWP suaminya itu yang didaftarkan di 2 PT pemberi kerja suami dan PT pemberi kerja istri. Nah, itu. Ya. Mohon Jadi info, Pak. suami dan istri bekerja di 2 PT ya. Oke. Maksudnya gitu. Isunya berarti terkait dengan NIK-nya. Suami punya nama pastinya ya. Iya dong, Pak. Pasti punya nama. Istri juga punya nama. Sepanjang yang terdaftar di masing-masing PT ya, di bukti potongnya terutama masing-masing nama masing-masing maksudnya yang muncul itu nama masing-masing sebenarnya sih tidak ada masalah. Kalaupun misalnya NIK-nya sama, tapi seharusnya sih yang istri pakai NIK istri juga, namanya NIK namanya nama istri juga gitu ya. Kalau itu sih memang seharusnya begitu ya. Jadi NIK istri didaftarkan di perusahaannya istri, NIK suami didaftarkan di
NIK PT suami. Gitu. NIK suami didapat Berarti PT masing-masing dong, suami Pak. masing-masing Ya. harusnya gitu. Tapi kalau misalnya ya kejadiannya NPWP dulu udah terlanjur karena yang sebelum NIK jadi NPWP ada juga istri yang pakai NPWP suami. Ada yang seperti itu. Tuh dulu sebelumnya ya. Nah, kalau seperti itu berarti kan udah dalam tanda kutip kadung terdaftar gitu ya di perusahaannya si istri. Udah kadung ini mah. Udah telanjur. Nah, kalau menurut saya yang penting yang muncul namanya. Nama istrinya tetap muncul di bukti potong itu. Nah, kalau seperti ini nggak masalah. Nah, kenapa? Karena nanti yang penghasilan istri, yang bukti potong atas nama istri tetap dilaporkan sebagai penghasilan final. Final Pak ya. Ya, final. Jadi kalau kayak gini kan NIK-nya di bukti potong narik Pak. Iya. Ini kan nggak bisa pakai nama si istri. Si istri ya. Otomatis kan di bukti potongnya apa namanya pakai nama si suami. Iya, tapi kalau di Kortek ya harusnya sih udah sesuai ya, maksudnya antara NIK dengan nama itu harusnya sama, persis sama. Itu. Harusnya gitu. Jadi kalau seperti itu sih ya nggak apa-apa. Yang penting diduknya kali Pak ya. Ya Daftar unit keluarganya. unit keluarganya bahwa istrinya si suami siapa? Istri si suami gimana ya? Karena kalau kayak gini khawatir seakan-akan nanti si suami ini punya dua bukti potong dari pemberi kerja yang beda. Iya, kalau misalnya nama dan NIK di perusahaannya istri sama dengan nama dan NIK di perusahaannya suami, Iya. berarti ada dua bukti potong yang nama dan NIK-nya sama. Iya betul. Paling solusinya minta pembetulannya ke PT-nya kali Pak ya? Ya, PT yang istrinya. Iya yang istrinya Pak ya. Yang Pakai istrinya. NIK istri. Jadi bisa Kalau gitu, seperti itu bukan pisah, jadi pembetulan A1-nya Iya satunya dibetulkan. dibetulkan itu. Karena kan kalau satu pegawai tetap itu bukti potongnya itu dibuat enggak juga ya. Tetap dari Januari ya. Itu Januari. Semuanya Tetap dari Januari ya. Dibetulkan berarti dari Januari. Bulan Januari. Paling HRD-nya marah-marah. Iya. ini sesuatu banget Kamu katanya. ini gitu. Enggak, tapi kalau saran dari Pak Agus baiknya gimana gitu? Ya sebaiknya masing-masing didaftarkan dengan NIK dan nama masing-masing. Itu yang terbaik. Tapi nanti di pelaporannya tetap yang lapor hanya suami aja. Iya betul. Jadi penghasilan istri dilaporkan sebagai penghasilan yang final. Kecuali si istri memang berkehendak memisahkan diri. Lapor pajaknya. Bisa harta, Lapor bisa pajaknya. harta maksudnya. Ya kalau itu memang berkehendak seperti itu bisa harta ya. Ya berarti lapor masing-masing. Tapi memang kadang-kadang sebenarnya tidak berniat bisa harta, tapi pengen lapor masing-masing. Independent woman Pak. Independent woman. Nah itu sebenarnya dalam perpajakan itu tidak menguntungkan. Iya. Oke, karena nanti akan digabung, Akan kurang bayar lah Pak ya. akan kurang bayar Masing-masing, gitu kalau masing-masing. Mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan jelas ya Mudah-mudahan buat jelas yang ya. nanya. Kalau misalkan belum jelas atau belum puas boleh komen atau hubungi nomor yang udah di bawah sini aja. Oke. Langsung Nanda ke pertanyaan selanjutnya Nanda. Next pertanyaan ya Pak. Ya. Pertanyaan kedua nih. Pak, hibah dari orang tua apakah cukup sekali saja dilaporkan? Gimana tuh Pak? Nah ini masalahnya hibahnya itu berbentuk apa ya? Kalau berbentuk rumah, sepanjang rumah itu kita miliki ya tetap dilaporkan. Dilaporkan ini, jadi konteks dilaporkan kadang-kadang kalau orang awam seolah-olah hal yang baru. Contohnya gini maksudnya. Kemarin kan saya udah laporkan, apakah sekarang tahun ini laporkan lagi kata dia. Jadi seolah-olah sekali lapor udah sekaligus selamanya gitu ya. Tapi kalau di pajak kan laporannya tiap tahun, ya kan? Itu masalahnya. Jadi kalau pajak bilang dilaporkannya itu berarti dilaporkan setiap tahun. Yang dilaporkannya apa? Yang dilaporkan kan penghasilan dan harta. Kalau hibahnya itu
waktu diterimanya hibah berarti ada penghasilan yang bukan objek. Itu dari orang tua ke anak, itu bukan objek. Itu sekali aja sebagai penghasilan yang bukan objek. Tapi kalau hartanya masih kita pegang, misalnya hibahnya berbentuk apa ya, kendaraan, gitu Tanah ya, lah, gampang. tanah, gitu. Sepanjang kita miliki, ya tetap kita laporkan sebagai harta punya kita, hanya hartanya si wajib pajak. Jadi yang dimaksud cukup sekali memang penghasilan bukan pajaknya, memang cukup sekali. Penghasilannya yang dilaporkan cukup sekali. Ya, tapi kalau hartanya ya selamanya sepanjang masih di kita miliki. Yang penting bukan hibah dari pejabat. Kalau itu kena pajak, kalau itu Kena kena ya? pajak. Oh, iya. Nggak apa-apa. Kalau Emang ada kok dulu. Enggak, lanjut kita. Oke. Oh ya, buat jamaah Al Suara Pajakiyah, kalau ada yang mau nanya boleh langsung Kang Agus yang mau nanya gitu ya, langsung nggak apa-apa. Jadi nanti kita jawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak, kalau warisan uang tunai terus kita masukin ke tabungan, gimana cara lapornya? Nah, itu. Tadi hibah nih. Sekarang Tadi waris. hibah, sekarang Bedanya waris. apa sih, Pak? Kalau waris itu warisan. Warisan. Kalau hibah itu pemberian. Hibah itu diberikan pada saat hidup. Biasanya gitu. Kecuali hibah wasiat. Ada istilah hibah wasiat di pajak. Kalau hibah wasiat itu hibahnya ditulis pada saat orang tersebut hidup, tapi dibacakan setelah meninggal. Itu disebutnya hibah wasiat. Tapi kalau hibah saja berarti dia diberikan pada saat masih hidup. Pemberinya itu masih hidup. Tapi kalau warisan diberikannya setelah meninggal. Jadi Pak sebelum meninggal masih hidup itu tidak ada omong-omong. Berarti ada wasiat ya Pak ya? Nggak ada wasiat. Tapi Nggak ada wasiat juga. kadang ada tuh Pak, orang tua yang masih hidup, ini ntar buat kamu tuh hibah datang berarti. Itu wasiat. Oh, wasiat. Wasiat. Hibah wasiat ya? Hibah wasiat. Masuknya ke hibah. Oke. Gitu, masuknya ke hibah. Kalau warisan itu ya warisan. Jadi warisan Tanpa ada itu omongan ya, Pak, ya? nanti dibagikannya pun sesuai dengan hukum perdata. Kalau yang Tionghoa kayak gitu, Arab itu kan ada perdatanya ya. Kalau yang Islam pakai hukum waris Islam gitu. Ya cara pembagiannya sesuai hukum yang sudah mengatur. Kalau pajak tidak mengatur. Jadi di pajak itu hanya disebutkan bahwa yang bukan objek pajak bla 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 yang salah satunya adalah warisan. Hanya nyebut warisan aja. Tidak diatur lebih lanjut warisan itu apa gitu. Ya, berarti kita mengacunya kepada hukum yang lain, yaitu hukum perdata dan hukum waris lain. Bisa juga hukum waris adat sih. Kita adopsi gitu. Ini berdasarkan hukum waris adat begini-begini. Kalau kantor pajak lihatnya yang penting ada pembagian waris. Berarti warisan itu tetap harus dilaporkan kayak hibah tadi, Pak ya? Harus dilaporkan. Jadi warisan itu tetap dilaporkan di bagian penghasilan bukan objek Sama ya. dan hartanya. Kalau uang tunainya masih ada kita pegang, ya tetap dilaporkan. Tetap Nah, kalau uang tunai gitu ya. uang tunai misalnya 1 200 M. miliar gitu ya. 200 miliar Kayaknya sepanjang nyimpennya disimpan kayak di dinding gitu, Pak. Iya sih. di dinding Kayak ya. tahu tuh. Di pintu. Oh, pintu ya. Pintu berkah katanya. Pintu rezeki. Jadi begitu pintunya dibuka set, langsung di dalamnya itu uang. Cocok tuh. Ada yang nabung gitu. Ada, Pak ya? Ada. Saya kenal saya. Pernah baca di mana gitu. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah, dulu belum selesai tuh. belum selesai. Warisan terus penghasilannya dilaporkan di Bukan SPT bukan objek pajak. bukan objek. Hartanya dia udah berubah tetap dilaporkan biasa, Pak ya. Bukan. Kalau misalnya uang tunainya dibelikan ke tanah gitu ya, tetap nanti tanahnya itu sebutin aja sebagai bagian dari warisan gitu. Itu harus ada bukti itu ya Pak, tertulis gitu. Kalau warisan itu bagi waris, mau di depan notaris atau tidak, yang penting ada pembagian waris. Karena kalau belum dibagi namanya, kalau di pajak kan
Warisan belum terbagi, subjek pajak. Beda lagi Pak ya. Warisan belum terbagi itu subjek pajak menggantikan almarhum dan Paling nggak ada almarhumah. akte pembagian harta Warisannya. bersama ya, Ya betul. APHB. Sampai habis itu. Lanjut. Oke, next ya. Ke pertanyaan keempat nih. Pak Agus, kalau misalkan kita udah buat laporan SPT dan juga selalu bayar pajak, nanti kalau kita ada keperluan keuangan atau ada kegiatan, kantor pajak atau orang pajak bisa bantu kita atau enggak? Tuh Pak. Tuh, Pak. Ya, Jadi kalau kita udah bayar pajak, terus kita minta tolong Pak. Ada imbalan. Heeh. Minta Fintechnya tolong. apa? Saya lagi Nggak butuh ada. duit. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Siapa tahu 10 kali lapor gratis bayar pajak. Tuh, siapa tahu bisa tuh buat jadiin Kantor pajak nggak bisa ngasih apa-apa. Oh, berarti kita mulai ngasih. Iya, karena Kencengan. Maksudnya Kata Iqbal. gitu dong, Pak. Saya emang begitu. Iya kan kita bayar pajak. Memang karena pajak itu memang nggak mengeluarkan Pak ya. Iya. Beda hal Pak ya. banyak orang yang mengira bahwa kantor pajak itu banyak uang. Padahal tidak punya uang. Iya. Tidak punya uang. Jadi orang wajib pajak bayar pajak itu ke kas negara. Iya. Kas negara itu dipegang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bukan Direktorat Jenderal Pajak, bukan. Jadi di pajak murni tidak punya uang. Kalau mau bayar pajak bukan sering ya, kan harus ada kode billing ya. Ya. Yang menerbitkan kode billing memang Direktorat Jenderal Pajak. Tapi itu aplikasinya punya perbendaharaan, bukan punya. Jadi yang meng-create kode billingnya itu modul dari perbendaharaan, dari kas negara lah ya. Sementara Direktorat Jenderal Pajak itu disebutnya biller, yang bikin billingnya. Direktorat Jenderal Bea Cukai juga biller. Ada satu lagi yang sering menerbitkan kode billing itu adalah anggaran. Jadi kalau kita bayar penerimaan negara bukan pajak seperti bayar bukan visa, apa namanya? Paspor, STNK. Oh, ya STNK ya. Nah, SIM, bikin SIM. Iya. Bikin SIM. Itu beda lagi Pak ya. Beda lagi. Jadi banyaklah penerimaan bukan pajak itu yang mengelolanya atau billernya itu anggaran, tapi tetap sama saja semua masuk ke kas negara. Itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang punya duit negara. Negara. Menteri Keuangan yang Satu punya. potong TikTok tuh. Direktorat Jenderal Pajak itu punya duit. TikTok tuh, Pak. Wah, amat Sob. Nggak punya. Kalau itu biller, kalau dia beler. Berarti Ya. kita nggak bisa ngarepin timbal balik apa-apa ya, Pak ya? Dari negara, hanya dari negara itu langsung. Jadi kita bayar pajak untuk bayar tentara, bayar polisi, bayar hakim, Salah satunya Pak ya. PNS, Salah satunya. pemerintahan, Jalan tol. makan Pak. gizi garat. Lagi heboh nih. Ada 200 triliun untuk makan gizi gratis. Salah Itu satunya. semua dari pajak. 100 juta lah boleh lah, boleh. 100 juta. Nah, pokoknya semua 80% pengeluaran negara itu dari pajak. Kurang lebih 80% pengeluaran negara itu dari pajak. Jadi nggak bisa kita minta ke pajak, Pak, pinjam dulu dong gitu. Pinjam dulu dong 100. Nggak bisa, karena kas negara itu mengeluarkan uang harus ada di APBN. Nah, jadi harus ada persetujuan DPR dulu. Kalau DPR udah setuju, tok untuk ngasih pinjaman ke si bulan 100. Gitu. Ini ada undang-undangnya. Ada undang-undang, nggak sembarang. Iya. Kalau nggak ada undang-undangnya, jadi APBN itu undang-undang ya. APBN itu undang-undang. Jadi APBN itu dibahas kayak sekarang tahun ini misalnya 2026 itu dibahas mulai Agustus. Itu udah dibahas. Usulannya dari awal 2026 itu udah masuk. Udah masuk, dibahas mulai Agustus, makanya di 16 Agustus, sehari sebelum 17 Agustus, Presiden selalu ngasih sambutan, ngasih pidato nota keuangan disebutnya, nota keuangan untuk tahun depan. Ya, sejak itulah kemudian dibahas APBN sampai dengan akhir tahun.
Setelah disetujui antara pemerintah dengan DPR, diketok jadilah undang-undang. Dipakai mulai awal Januari berikutnya. Jadi APBN itu undang-undang. Gitu. Lanjut, Bang Lima. Ya, Ahi kemarin kan bahas anggaran APBN juga kan Ahi. Anggaran istri. Sama partai. Pak, yang ada kaknya ya? Oke, lanjut ya pertanyaan selanjutnya nih. Tahun sebelumnya lapor aset fiktif. Waduh, fiktif, ngeri. Atau yang dilebihkan karena ikut-ikutan nasihat temen tuh, Pak. Iya. Ikut-ikutan nih kalau dia makan FOMO dia. sudahlah, FOMO dia. Apa kena denda kalau saya hapus aset itu di tahun sekarang? Ya kalau hapus ya? Ya, Oh enggak. Tergantung tapi Pak asetnya apa. Iya, Kalau tiba-tiba asetnya tanah, ngeri juga ya. Kalau tanah kemudian dihapus berarti dianggap dijual. Jadi pada prinsipnya kantor pajak itu melihat kalau harta itu menghilang dari daftar SPT tahunan, dari daftar harta di SPT tahunan, kantor pajak melihatnya oh berarti dijual. Atau dipakai untuk konsumsi. Atau dikonsumsi kalau misalnya uang ya. Ya, Kalau uang berarti dikonsumsi, dipakai. Tapi kalau hartanya seperti tanah, gedung, kendaraan, emas, kalau tidak ada, kalau hilang gitu dari daftar, berarti dianggap dijual gitu. Jadi ya harus hati-hati. Nah, kalau dijual berarti harus ada keuntungan ya. Nah, kalau misalnya tanah begitu dijual berarti harus bayar PPh final penjualan tanah. Ya. Berapa tuh? TB, Pak. Hah? Ya. TB-nya. Enggak PTB 2,5 buat itu. pembeli. Kalau yang ini kan PPA finalnya. PPh final berarti 2,5%. Nah, kalau rumahnya banyak, nanti harus kita ceritakan itu buat siapa aja rumahnya. Karena di mindset orang pajak kalau rumahnya ada 5 misalnya ya, kita punya rumah 5, berarti yang 1 dipakai, yang 4-nya itu disewakan, selalu begitu gitu. Nah kalau nggak Padahal disewa belum tentu kan, pasti akan ditanya ini buat apa. Padahal kan belum gitu. tentu kan, Pak. Belum tentu. Berarti mindset harus diubah, Pak. Bukan, itu bentuk kehati-hatian. Bentuk hati-hati ya. Tapi lebih ngeri lagi kalau ditanya sama istri ini rumahnya siapa tempat. Aduh, Bisa jadi astagfirullahaladzim. perang dunia. Siapa yang nempatin Ahi? Hah? Pak Agus yang punya rumah. Kirain. Lanjut, Nanda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan NPWP itu dinonaktifkan di Desember 2025, apakah masih perlu lapor SPT di tahun 2025, Pak? Nah, jadi yang dilaporkan itu adalah harta yang kita miliki di tanggal 31 Desember. Jadi kalau tanggal 31 Desember sudah tidak ada ya tidak perlu dilaporkan. Gitu. Bukan tidak perlu ya. Memang harus NPWP Pak, NPWP-nya nggak aktif ya? Dinonaktifkan NPWP. di Desember. Iya, Dia masih perlu lapor nggak di tahun 2025 ini? Enggak, Dia udah nggak punya nggak perlu. NPWP ya. Oh. Karena dia nggak NPWP punya -nya akses juga ya di 2025. Dia udah nggak ada NPWP. Kalau non aktif berarti tidak wajib lapor. Jawabannya gitu ya. Kalau NPWP kita non aktif tidak wajib lapor. Ya. Kecuali NPWP kita non aktif tapi punya penghasilan di atas PTKP. Kalau penghasilan kita di bawah PTKP ya tidak wajib. Tapi kalau penghasilan kita di atas PTKP ya wajib lapor walaupun awalnya atau di Desember itu NPWP-nya non aktif gitu. Jadi lihat kondisi lah. Kalau memang jadi karena kan yang dilaporkan itu penghasilannya ya. Kalau penghasilan di atas PTKP tidak dilaporkan ya. Nah, itu Nah, masalah. PTKP apa Pak Ustadz? Penghasilan tidak kena pajak. Oh, ini cakep. Oke. Tapi Pak, kalau misalkan nih udah setahun masih aktif tapi nggak pernah lapor tuh, itu gimana Pak? Nah, itu harusnya lapor. Jadi kalau ketentuannya sih tidak lapor itu dikenai denda ya, sanksi ada dendanya. Tapi kalau orang pribadi sepanjang tidak ada data, jadi misalnya gini, dulu kita kerja, kemudian keluar itu maksudnya resign lah atau dikena PHK. Jadi kan nggak punya penghasilan ya kalau menurut orang pajak.
Nah, terus kita nggak lapor-lapor, nggak ada bukti potong kan gitu ya, kebanyakan kan gitu. Nah biasanya kalau yang gini sama orang pajak juga nggak diapa-apain biasanya. Oh, ditagih nggak diterbitkan Kecuali SPT. ada data, kecuali ada data. Wah ini sebenarnya si Fulan ini punya penghasilan, baru nanti diapa-apakan. Konfirmasi. Di SP2DK, Nggak diapa-apain. dikasih surat cinta. Oke. Anda, ini dari jamaah ada yang mau Oh nanya. iya. Jadi, Ini dari jamaah. Jamaah. Barangkali yang mau nanya, boleh kita buka. Iya, dari Jadi. mana asalnya, Nana? Dari mana? Dari mana asalnya bisa disebutkan namanya, asalnya, Nomor HP, nomor HP sepatu, Instagram. nomor rumah, enggak. Langsung. Iya. Ya. Misalkan Pak, saya mau lapor SPT OP saya. Tahun kemarin saya belum masukin harta saya, padahal saya punya harta gitu ya. Motor perolehannya 2018. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya saya tidak masukin ke SPT pribadi saya. Kan harus pembetulan ya. Itu apakah saya kena denda apa enggak ya? Padahal saya udah lapor terus, cuma harta itu belum dimasukin dan sekarang mau dimasukin gitu. Ya, yang terbaik memang harus lapor di awal ya, di awal. Maksudnya gini, misalnya kita tahun perolehannya 2020 lah ya. 2020 kita beli misalnya mobil Kijang 2020. Kijang. Tahun berapa? Contoh 2020 Kijang. Ya kagak ada. Iya. Kijang. 2020 Kijang ada. Ada ya? Innova. Oh, Kijang Innova. Bisa. Ya, terus kita baru lapor di tahun 2022. Tapi di tahun 2022 kita nggak laporin si kendaraan itu. Baru dilaporin di 24 misalnya. Nah, tetap nanti dicantumkan tahun perolehannya tahun 2020. Yang terbaik memang dilaporkan di 2021 ya. Nah, kenapa? Ya kan kita belinya di 2020 ya. Mungkin udah daluarsa. Sekarang udah daluarsa 2020. Kalau 2021 sekarang masih bisa gitu. Jadi yang terbaik memang ada pembetulan di tahun 2021 gitu. Itu perolehannya. Tapi kalau misalnya malas bikin pembetulan dari belakang ya dari yang Dari terakhir depan. aja. Nggak apa-apa gitu Pak, walaupun perolehannya tahun-tahun sebelumnya. Ya, Tidak ada denda gitu. Nggak ada denda. biasanya sih enggak. Yang penting nilai materi nilainya berapa. Mungkin mau pertimbangan itu juga lah Pak ya. Iya. Kalau yang lupanya rumah 2M ya itu harus ini juga Pak, kebetulan. sepanjang penghasilannya mencukupi sih nggak masalah. Iya. Nah, jadi kuncinya sebenarnya di penghasilan yang kita laporkan. Jadi biasanya gini, kalau penghasilan yang dilaporkan 100 juta, tapi kita dapat harta, kita beli Aktiva sejumlah 500 juta tadi ya, misalnya Kijang beli kendaraan Kijang Innova 500 juta gitu. Tapi penghasilan kita hanya 100 juta. Nah, itu nanti kantor pajak akan menanyakan sisanya dari mana. Ya. Kalau nyicil nggak apa-apa, misalnya kredit gitu ya. Saya uang muka 50, Pak. Sisanya saya kredit gitu. Makasih Pak. Sama-sama. Cukup. Terima kasih. Dari yang sebelah sini, para kaum adam, Kamu ada jamaah al suara pajakia. Yang Oh dari ya, Madura mau dari Madura. Mantap. Boleh, silakan. Jadi pegang-pegang. Sensitif dia. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Fatih, saya dari Madura. Tuh, Pak. Ini beneran? Beneran ya? Beneran? Dari di Halim. Tuh. Langsung di sini cerita saya. Iya. Kak Agus izin tanya. Jadi misal nih, saya beli motor, misal second. Itu secondnya misal dia produksi 2019. Cuman saya beli di 2022. Nah itu yang saya cantumkan di harga perolehannya di ini SPT itu yang tahun berapa? Pada prinsipnya kita melaporkan di SPT itu, jadi kan di SPT itu ada kolom tahun ya,
ada kolom tahun. Nah, itu adalah bukan tahun pembuatan kendaraan, tapi tahun kita beli. Sama contohnya seperti sebelumnya, kita misalnya terlambat melaporkan. Belinya sebenarnya tahun 2020, tapi baru ingat tahun 2022 baru ingat gitu. Ya tetap dicantumkan sesuai perolehannya. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi walaupun tahun kita bekas kan, kendaraan bekas tahun 2019, tapi kita baru beli di tahun 2023. Tetap kita cantumkan di situ sebagai kendaraan tahun perolehan 2023. Kapan kita beli, berapa kita beli, itu yang dicantumkan. Cuma kalau di Cortex sekarang ada kolom tambahan, yaitu harga pasar harga saat ini gitu. Ya, itu sebenarnya di undang-undang tidak wajib ya. Nah, saya nggak tahu di Cortex kenapa ada kolom itu. Jadi kalaupun misalnya disamain harga perolehannya nggak apa-apa. Tapi kalau kendaraan itu biasanya turun ya harganya. Ya, nah, yang naik itu biasanya emas, tanah, bangunan juga turun. Kalau Mas Ahi, Mas Ahi. Mas Ahi naik terus. Naik terus. Gas. Ini belum ajan maghrib apa nih ya? Aduh, lumayan juga nih, belum ajan nih. Bentar lagi nih kayaknya Bentar lagi azan nih ya. Oke. Satu lagi. Tinggal nunggu beduk. Tinggal nunggu beduk nih. Beduk. Oh, bisa di request sih bukannya. Oke, lanjut nih. Pak, kalau ada perusahaan yang terlambat lapor, apakah ada sanksinya? Sebenarnya ada sanksinya ya. Terlambat lapor itu yaitu STP. Kalau laporan SPT tahunan untuk orang pribadi itu cuma 100 deh. 100.000. 100.000 Kalau badan dendanya. usaha ya. Allahu Akbar, Lanjut dulu, Pak. Kalau wajib pajak badan 1 juta. Nah, ini memang kadang-kadang tidak dikeluarkan sanksinya. Tapi ya nggak tahu, sekarang di era Cortex itu adalah serba otomatis, bisa jadi nanti sanksinya itu otomatis juga. Otomatis diterbitkan, tiba-tiba nongol aja di tagihan kita. Udah maghrib itu? Udah maghrib ya? Iya. Buka. Makan dulu. Oke. Tutup dulu. Sekian pembahasan pada Q&A hari ini di Pondok Pajak bareng Kang Agus. Jangan lupa stay tune terus. Kita bakal menemani Ramadan kalian semua, tentunya dengan pembahasan-pembahasan pajak yang menarik dan yang terbaru pastinya. Terima kasih semua penonton, semua para jamaah yang sudah hadir. Terima kasih buat semuanya yang udah nanya-nanya semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di share. See you next video. Bye. Kita buka dulu. Alhamdulillah. Ini udah selesai nih. Kalau mau dibahas pakai video ini lagi ngomong ke mana?